Hai semuanya, bagi kalian para kaum milenial pasti masih ada nih yang belum mengerti tentang apa itu sukuk retail. Jadi di video kali ini kami bakal ngejelasin apa yang dimaksud dengan sukuk retail. Simak terus videonya ya. SR13 merupakan seri produk sukuk retail Indonesia yang ke-13 dan merupakan produk investasi surat berharga berbasis syariah yang terbaru. Jadi dengan membeli sukuk retail SR13 ini, sama aja kita udah berkontribusi langsung pada negara. Karena pendapatan dari penjualan sukuk retail ini digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur di tanah air. Sebelum masuk lebih dalam ke penjelasan tentang sukuk retail, apa sih yang membedakan SR13 dengan surat berharga lainnya? Berikut gambaran umum tentang surat berharga negara. Dalam grafik ini, sukuk retail merupakan salah satu produk dari surat berharga negara yang berbasis syariah. Sedangkan surat berharga negara sendiri adalah salah satu produk investasi yang diterbitkan dan dijamin oleh pemerintah. Sebelum aku menjawab tentang perbedaan sukuk retail dengan surat berharga lainnya, kalian pasti masih bertanya-tanya, apa sih bedanya SBN dengan deposito yang diproduksi oleh bank? Jadi surat berharga negara tuh mudahnya kayak kita minjemin uang kita ke negara. Kalau deposito bank sama aja kayak kita minjemin uang kita ke bank. Kedua produk ini sebenarnya sama persis. Keduanya punya bunga dan ada jatuh temponya. Yang membedakan yaitu penerbit dan pajak yang dikenakan. Pajak untuk SBN hanya 15%, sedangkan deposito sebesar 20%. Semisal perekonomian kita jatuh nih. Kira-kira lebih aman yang mana sih? Mana yang bangkrut lebih dulu? Kalau berdasarkan sejarah, bank yang bangkrut duluan. Oleh karena itu, negara bantu bailout. Kalau negara, nggak mungkin kan tiba-tiba ditutup. Ngomongin tentang SBN nih, dia sendiri dibagi jadi dua. Yang pertama surat utang negara, dan yang kedua ada surat berharga syariah negara. Perbedaannya ya SBSN berdasarkan prinsip syariah dan SUN berdasarkan prinsip konvensional. SUN ini biasanya disebut dengan obligasi konvensional. Jadi di sini tuh sebenarnya sukuk retail sifatnya sama kayak ORI, yaitu bisa diperdagangkan dan suku bunganya fix. Karena bisa diperdagangkan, maka dalam investasi ini akan ada yang namanya gain or loss pada saat kalian memilih untuk menjual produk investasi tersebut. Sebelumnya, kami telah melakukan survei mengenai apa itu sukuk retail terhadap 142 responden generasi milenial yang sudah berpenghasilan. Dari hasil survei tersebut membuktikan bahwa terdapat 62% dari responden belum mengetahui apa itu sukuk, dan terdapat sekitar 68% yang tidak mengetahui manfaat dari sukuk retail. Kami juga telah mengadakan survei lanjutan. Berdasarkan hasil survei tersebut, hanya 3,5% dari milenial berpenghasilan yang menyatakan bahwa sudah pernah berinvestasi pada sukuk retail. Sedangkan saat ditanyai mengenai minat untuk berinvestasi pada sukuk retail, masih banyak responden yang belum berminat untuk berinvestasi pada sukuk retail ini.
Sukuk retail merupakan salah satu produk investasi bagi masyarakat Indonesia yang ditawarkan oleh pemerintah dengan menjaminkan keamanan, kemudahan dalam berinvestasi, dan harga yang terjangkau dengan prinsip investasi syariah. Dengan adanya sukuk retail, kita dapat membantu penerimaan negara dan dapat membantu pembangunan nasional. SR13 memiliki beberapa karakteristik. Yang paling utama dibuat untuk individu WNI. Pengelolaan investasinya sesuai dengan prinsip syariah. Pemesanannya mulai dari 1 juta hingga maksimal 3 miliar dengan jangka waktu 3 tahun. Dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Memiliki imbal hasil 6,5% per tahun dan dibayar setiap bulan. Selanjutnya ialah keuntungan yang akan kita peroleh ketika kita membeli produk investasi sukuk retail SR013. Yang pertama ialah aman. Berlandaskan pada pasal 9 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara, pemerintah wajib membayar sepenuhnya imbalan dan nilai nominal setiap surat berharga syariah negara. Jadi, bisa dikatakan bahwa sukuk retail ini dijamin 100% oleh pemerintah. Yang kedua ialah mudah. Mudah dalam artian sukuk retail dapat dibeli oleh seluruh kalangan masyarakat tanpa memandang status apapun. Jangkau. Produk investasi sukuk retail dapat dibeli dengan nominal mulai dari 1 juta sampai 3 miliar. Yang ketiga ialah menguntungkan. Karena potongan pajak yang relatif lebih kecil dari deposito, yaitu sebesar 15%. Yang keempat ialah membangun negeri. Dengan membeli produk investasi sukuk retail, investor berkontribusi langsung pada pembangunan negeri, pada pembiayaan infrastruktur dan pembangunan nasional. Selanjutnya ialah sesuai kebutuhan. Dengan jangka waktu jatuh tempo 3 tahun, sukuk retail dapat diperjualbelikan sebelum jatuh tempo. Jadi, para investor dapat menyesuaikan sesuai kebutuhan pribadinya, apakah memilih untuk dijual atau hold sampai jatuh tempo. Yang terakhir ialah sesuai syariah. Penerbitan sukuk retail ini sesuai prinsip-prinsip syariah. Jadi, bagi kaum milenial yang berpikiran bahwa hasil investasi merupakan riba, tidak perlu khawatir lagi, karena sukuk retail ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, sukuk retail ini sudah mendapatkan opini syariah dari DSN MUI. Selanjutnya ialah tata cara berinvestasi pada sukuk retail. Yang pertama ialah registrasi. Calon investor mengisi formulir melalui sistem elektronik mitra distribusi dan membuat single investor identification dan rekening SBN apabila belum memiliki rekening SBN. Yang kedua ialah pemesanan. Calon investor dapat memesan langsung melalui sistem elektronik mitra distribusi dan nantinya mendapatkan kode pemesanan atau biasa kita sebut dengan billing kode yang akan dijadikan untuk kode referensi penyetoran uangnya. Yang ketiga ialah pembayaran. Calon investor membayarkan dananya melalui bank persesi dan dapat dilakukan melalui teller, ATM, internet banking, atau mobile banking. Kemudian calon investor memperoleh NTPN dan pemberitahuan via sistem elektronik mitra distribusi. Yang keempat ialah konfirmasi. Calon investor akan mendapatkan konfirmasi kepemilikan SBN retail dari sistem elektronik mitra distribusi atau email yang terdaftar. Berikutnya ialah mitra distribusi. Terdapat 5 jenis mitra distribusi pada investasi sukuk retail SR013 ini. Masing-masing jenis mitra distribusi memiliki perwakilannya sendiri. Seperti pada bank syariah memiliki 4 perwakilan, yaitu Mandiri Syariah, Bank Muamalah, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Kemudian, bank konvensional memiliki 16 perwakilan, seperti contoh BRI, BCA, BNI, Permata Bank, dan Mandiri, dan lain-lain. Kemudian, perusahaan efek memiliki 5 perwakilan, yaitu Trimegah Sekuritas, Dana Reksa, Mandiri Sekuritas, Sekuritas Sinarmas, dan Bahana Sekuritas. Kemudian, ada perusahaan efek khusus yang memiliki 3 perwakilannya, yaitu Tanam Duit, Bareksa, dan Invisi. Yang terakhir, ialah perusahaan fintech, memiliki 3 perwakilan pada sukuk retail ini, ialah Investri, Modalku, dan Coinworks. Kemudian terdapat proyek-proyek pembangunan nasional yang dibangun menggunakan hasil dari atau kontribusi dari sukuk retail dengan
dengan total project financing sukuk retail pada tahun 2013 sampai tahun 2020 sebesar 118,26 triliun rupiah yang dipergunakan untuk membiayai 2.393 proyek di 34 provinsi yang berbeda. Di antaranya ialah jalan dan jembatan di 30 provinsi, antara lain Jembatan Yudavea, Jembatan Pulau Balang, dan Underpass Simpang Mandal. Dan kemudian jalur kereta di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Dan pembangunan 265 proyek sumber daya air seperti bendungan, irigasi, penyediaan, dan pengelolaan air tanah. Dan masih banyak lagi proyek-proyek pembangunan nasional yang dibangun menggunakan kontribusi sukuk retail. Berikutnya ialah manfaat yang diperoleh ketika kita berinvestasi pada sukuk retail SR013. Manfaatnya ialah yang pertama, meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan nasional. Yang kedua, mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur dan proyek strategis lainnya. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam membiayai pembangunan proyek pemerintahan. Dan keempat, pengoptimalan pemanfaatan dana pembiayaan untuk modal investasi. Selanjutnya terdapat perbandingan sukuk retail dengan produk-produk investasi lainnya seperti deposito, reksadana, dan saham. Pada sukuk retail terdapat imbalan per bulan yang akan diberikan dan dapat diperdagangkan pada pasar sekunder dan memiliki masa jatuh tempo sebesar 3 tahun dengan jaminan pemerintah sebesar 100%. Dengan begitu, sukuk retail menjadi produk investasi yang paling cocok untuk kaum muda atau kaum milenial yang ingin memiliki keuntungan yang maksimal. Berikutnya ialah perbandingan keuntungan atau imbal hasil dari sukuk retail seri 13, deposito, dan reksadana syariah. Dari tabel tersebut, didapatkan data bahwa sukuk retail seri 13 lebih menguntungkan dibandingkan produk deposito dari bank-bank umum syariah lainnya. Namun, ternyata imbal hasil BPR syariah masih lebih tinggi, yaitu sebesar 8% per tahunnya. Terlebih dalam reksadana, kinerja reksadana selama 3 tahun bisa mengungguli SR13. Imbal hasil rata-rata reksadana tersebut bisa mencapai angka 16,67% alias di atas imbal hasil dari sukuk retail seri 13 pada periode yang sama. Lalu, mengapa kaum milenial tetap perlu untuk membeli sukuk retail pada masa pandemi sekarang? Yang perlu digarisbawahi ialah meskipun terdapat portofolio yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi daripada sukuk retail, rate sukuk retail yang sebesar 6,05% tidak akan pernah berubah. Berbeda dengan PPRS yang tidak menetapkan imbal hasil tetap, melainkan imbal hasil yang sesuai dengan kinerja bank. Begitu pula dengan reksadana pasar uang. Ketika terjadi proses redemption besar-besaran, maka tak menutup kemungkinan akan mengalami penurunan kerja. Dan penurunan kinerja tersebut akan berakibat kepada estimasi imbal hasil. Terlebih pada masa pandemi COVID sekarang ini. Jadi, apa pilihanmu? Timeline penawaran sukuk retail SR013 dan dibagi menjadi 4 periode. Periode pertama ialah pada tanggal 28 Agustus 2020 dengan mulai masa penawaran pada pukul 9 WIB. Yang kedua ialah 23 September 2020 dengan masa penawaran selesai hingga pukul 10 WIB. Dan periode ketiga ialah pada tanggal 28 September 2020 yaitu penetapan hasil penjualan dari sukuk retail SR013. Dan periode keempat ialah 30 September 2020 dengan tanggal penerbitan sukuk retail SR013. Sukses berinvestasi, sukuk retail saja.